kasih ya kepada rekan-rekan kami semua yang ada. Ini semua rekan kami ya, mitra kami di lapangan ya. Jadi bahasanya saya kolonel dengan ini ya sama saja buat ini, jadi tidak ada pembedaan ya. Terima kasih ya sudah datang pada hari ini di lokasi tempat kami di sini. Ini ya lokasi tempat yang baru sementara kita tata lah ya, kita tata ya untuk menjadi suatu ikon ya, ikon dari sektor 22 ya. Selama ini kan saya melihat ini sektor-sektor itu ada punya ikon, masa 22 nggak punya ikon yang kita tata lah ini ya. Sekilas bicara tadi kita udah bisa melihat ya dari warga ya tadi yang mungkin yang kita melihat ada berapa kali, 3 kali gimana ya, ada ucapan-ucapan bahwa ini menjadi tempat ya lokasi atau lahan yang bisa dinikmati oleh warga. Sarannya edukasi lah, karena saya bilang tadi dari mulai anak-anak sampai dengan orang dewasa pun ke sini menikmati pada hari-hari libur Sabtu Minggu. Itu terus berikutnya sengaja memang kami kumpulkan wartawan di sini acara santai ya, santai bebas ya, kita saling berbicara. Terus perantai juga sebagai dan sektor tentunya juga banyak permasalahan juga yang ada ya, kekurangannya pun juga banyak ya untuk mengisi ini, karena memang corongnya kami di satgas itu atau di sektor ya para media inilah ya, jurnalis di lapangan. Terus saya sendiri mungkin udah sedikit banyak ya tahu lah ya karakter saya gitu ya, karakter saya juga memang karakter nggak bisa pelan so gitu ya, agak keras juga memang karakter saya ya di lapangan juga begitulah, karena memang ya bawaan, bukannya karena keras mau nakut-nakuti, bawaan. Kita satgas itu keras karena aturan, bukan keras karena takut dengan TNI, bukan, aturan yang kita tegakkan. Karena saya sering bilang jangan kita memenangkan aturan tapi menegakkan aturan, itu yang saya bilang kan. Kalau memenangkan aturan kita gampang gitu kan, tapi kalau kita mau menegakkan aturan itu yang sulit, karena memang harus merubah apa yang kita harapkan dari satgas kita harum-harum nanti ke depannya. Itu disampaikan sama Pak Ucok, kita punya target ya. Terus berikutnya memang di sini momen yang sangat baik ya buat kami ya. Dulu saya di Ambon Asop ya, ya tahu lah Asop di daerah operasi daerah Ambon ya. Asal pada situasi tertentu saya kemana, saya pasti panggil kumpul jurnalis, mana para jurnalis, itu saya sering kumpulkan. Begitu saya masuk di sini saya juga agak, karena situasi beda, saya baru menyesuaikan, oh kita kumpul lah para media dan jurnalis kami. Itu saya sering kumpulkan, itu ngobrol apa segala macam, tidak ada pembatas. Begitu ada hal negatif saya sudah tahu apa yang berikan, karena apa, kita bawanya ke Pangdam dulu kan. Asop itu bawa ke Pangdam kan, mengamankan tentang hal-hal yang sifatnya perlu kita tindak-lanjuti. Itu ya disitu juga sama perannya kita satgas itu ke pemerintah pusat. Kita pusat mana, presiden ya kan, itu presiden. Jadi kita ini bagian dari program untuk pemerintah pusat ya. Terus berikutnya ya saya di sini memang di lapangan banyak masih terjadi suatu kendala ya, memang untuk merubah karakter ya, karakter warga itu kan memang tidak semudah yang kita bayangkan kan gitu kan. Memang sangat sulit ya. Dengan sekian 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun itu saya rasa kan cukup sulit gitu ya merubah karakter itu. Kalau kita mau menciptakan Citarum sektor 22 ini kan di kota Bandung. Kalau kita melihat lari kayak seperti di daerah Kerawang itu kan aliran sungainya memang dari Citarum kawasan besarnya ya. Di sini anak, cucu dan cicitnya. Permasalahannya kalau kita membersihkan sungai itu atau mengembalikan fungsi airnya sesuai dengan ekosistemnya endemi yang ada, banyak permasalahan itu kalau kita menormalisasi. Yang pertama kan saya sudah selalu bilang, sungai itu selain airnya, baku mutunya, permasalahannya sampah. Selain sampah juga masalah sedimennya. Selain sedimen juga kita masalah limbahnya. Selain limbahnya juga pasti ada masalah tata ruangnya, pemanfaatan ruang. Itulah sungai. Di Bandung ini cukup banyak aliran sungai anak dan cucu-cucunya. Itu sangat sulit. Kita dulu waktu SD atau TK sering mendengar kan gitu kan, buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah sembarangan. Tapi pada era yang sekarang ini kita SD yang semakin maju, itu tidak kita pernah tegakkan aturan perdanya itu, denda dengan kurungan, tidak pernah Pak terlaksana. Sementara pada kapasitas lain aturan hukum itu berjalan. Oh, ya. Ya, aturan hukum itu berjalan. Contoh aja lah, kita ada orang ngambil Supermi 1 saja pasti diproses. Ya, ini kita kok tidak ada penegakan itu ya, makanya ini kan terus keberadaan di wilayah memang kita maklumi perlu adanya pendampingan.
Kadang-kadang kita bicara edukasi, permasalahan-permasalahan kita tegakkan, RT, RW, lurah, itu kadang-kadang nggak dianggap sama sama masyarakat yang pada komunitas tertentu ya. Merasa kalau RT, RW atau lurah menegakkan aturan selalu dikesampingkan, tidak pernah diingat. Ini saya sampaikan gini ya bukti nyata ya di lapangan kok begitu ya. Jadi labelnya pemerintah tuh tidak pernah diinikan. Maka saya kalau edukasi terkait ada masalah hal untuk penegakan aturan, selalu saya bawa labelnya pemerintah diangkat. Saya tidak mau satgas yang bermain, tapi satgas adalah untuk pendampingan kepada warga setempat atau di wilayah apa yang menjadi wilayah permasalahan kita dampingi. Maka saya bilang TNI bukan untuk ditakuti, tapi untuk masalah penegakan aturan. Disitulah saya selalu bilang, saya bolak-balik. Jadi saya berbicara, saya akan balik persoalan itu, ya kan? Contoh aja yang mungkin sering lihat ya dari kakak media, kami kita menegakkan aturan masalah bangunan liar. Pak kami orang susah, Pak kami segala macam, Pak kami yang terdampak. Bukan Bapak dan Ibu sekalian yang terdampak. Yang terdampak itu orang yang pada aturan normal ada Bapak terdampak. Coba kalau Bapak tidak ada, dia kan tidak terdampak. Kenapa? Contoh yang harusnya ada jalan inspeksi, jalan normal, ini tidak bisa, tidak ada. Yang terdampak itu yang orang yang kehidupan normal. Itu saya bilang, yang harusnya dia bisa menikmati apa kapasitas yang ada hidup normal, diganggu dengan orang-orang yang tidak disiplin. Itu saya bilang, kalau kita memang melihat peran manusianya, kita tidak akan selesai. Persoalan itu juga akan selesai. Bandung kota kecil, ya suatu saat pasti akan padat. Butuh orang-orang yang bisa untuk menegakkan aturan di situ. Butuh orang, memang butuh orang, butuh waktu, butuh teamwork, butuh kesepakatan di situ. Ya itulah makanya Pramedia kalau saya bermain di sektor 22 ada hal-hal yang terkait masalah itu ya itulah saya ya progres itu. Intinya kita tetap menjunjung tinggi bagaimana Citarum itu kedepannya sampai dengan nanti di akhir 2025 yang diharapkan progresnya kelihatan, khususnya di perkotaan itu kelihatan. Kalau yang di daerah yang sungai-sungai besar udah kelihatan nggak ada permasalahan sungai besar, tapi di kota itu permasalahannya cukup tinggi, cukup padat. Itu yang cukup unik kita peran membangun.